Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan yang kemarin ya. Kemarin kita sudah bahas penjelajah dari Portugis dan Spanyol yang mengarungi samudera untuk akhirnya sampai ke Indonesia. Selanjutnya, ketika dua negara ini berhasil menemukan sumber rempah-rempah yang lebih kaya dibandingkan India, karena kan tujuan awalnya adalah nyari India untuk nyari rempah-rempah kan, tapi ternyata ada yang lebih kaya dibandingkan India, yaitu Maluku. Akhirnya negara-negara lain atau kerajaan-kerajaan lain yang ada di Eropa sana berniat untuk mengikuti dua pendahulunya untuk berlayar. Nah, di sini dua kerajaan yang berusaha untuk mengikuti Portugis dan Spanyol dilakukan oleh kerajaan Inggris dan kerajaan Belanda. Oke, kita mulai dari Inggris ya. Pasukan Inggris tiba di Maluku, akhirnya dia ngikutin jalurnya Portugis ya. Oleh karena itu, karena dia ngikutin jalurnya Portugis, akhirnya dia sampai ke India. Makanya nanti kan India dijajahnya sama Inggris. Lalu selanjutnya beberapa Inggris ini karena ketika sudah sampai India, ada beberapa yang nggak ke India tapi dia lurus. Jadi dari bawah Afrika dia lurus terus Samudra Hindia dia lewatin terus hingga akhirnya dia sampai ke suatu pulau besar. Nah, pulau besar itu sekarang yang kita sebut dengan Australia. Jadi Australia ini merupakan hasil temuan dari bangsa Inggris yang bernama James Cook. Nah, selanjutnya yang ngikutin James Cook itu adalah anak buah kapalnya yang bernama Abel Tasman. Nah, Abel Tasman kan James Cook udah nyampe ke Australia nih. Abel Tasman tetap lurus, tetap ke bawah, lewat bawah hingga akhirnya dia ketemu sama suatu pulau kecil dan dikasih nama Tasmania. Jadi itu tiga orang yang terkenal dari Inggris. Yang pertama ada James Cook yang nemuin Australia, lalu ada Abel Tasman yang menemukan Tasmania, lalu yang ketiga itu ada Francis Drake. Nah, Francis Drake ini sampainya ke Maluku. Nah, selanjutnya Belanda juga ikutan. Nah, Belanda juga sama pakai jalur timur juga. Nah, Belanda ini yang pertama kali sampai ke Indonesia, tepatnya di Banten tahun 1596. Ini adalah Cornelis de Houtman. Ya, dia sampai di Banten. Nah, ketika sampai di Banten, ini salahnya Belanda pertama kali datang ke Indonesia. Ini dia datang dengan cara yang sombong ya. Jadi dia tadinya pengen jualan ke kerajaan Banten, dia pengen jualan, tapi cara menjualnya dia itu nggak baik. Jadi orang-orang Banten merasa kok kita jualan ke orang tapi kayak kita yang diintimidasi. Akhirnya sama kerajaan Banten, Cornelis de Houtman ini diusir. Jadi diusir dan dia pulang lagi ke negaranya. Dan selanjutnya akhirnya datang rombongan selanjutnya yaitu Jacob van Eyck. Nah, ini dia datang lagi ke Banten tapi dia sadar pendahulunya de Houtman itu diusir karena dia bersikap sombong. Akhirnya di sini dia ya terlihat baik, dia pura-pura ingin menjalin hubungan dagang yang baik dengan kerajaan Banten dan akhirnya diterima sama masyarakat Banten. Ketika diterima sama masyarakat Banten, sudah mulai diterima dengan masyarakat Banten, di sini Van Eyck merasa kayaknya kita kurang deh kalau kita cuma menguasai Banten. Karena apa? Karena semua orang di Eropa tuh tahu sumber rempah-rempah tuh bukan di Pulau Jawa, tapi kebanyakan rempah-rempah itu ada di Maluku. Akhirnya mereka pergi ke Maluku dan mereka pun menguasai Maluku. Ketika mereka menguasai Maluku, disinilah baru didirikan yang namanya VOC. Apa itu VOC? VOC itu singkatan dari Vereniging Oost Indies Company. Kalian ada ya di LKS bukunya, ada ya singkatannya VOC. Nah, jadi kalau ditanya VOC itu Belanda bukan sih? VOC bukan Belanda, VOC bukan negara, VOC itu perusahaan. Jadi kalau ini untuk anak SMA sekarang ya, nggak boleh lagi menyebutkan kalau kita tuh dijajah sama Belanda tuh 350 tahun. Karena apa? Karena 350 tahun dihitung dari tahun 42 atau tahun 45 itu tuh berarti dimulai dari 1596 yaitu dari kedatangannya Cornelis de Houtman. Padahal kita tidak dijajah Belanda selama itu. Karena apa? Karena de Houtman datang ke Indonesia buat berdagang, bukan untuk menjajah. VOC pun bukan kerajaan Belanda. VOC itu perusahaan punya Belanda. Jadi kita tidak dijajah sama negara Belanda. Kita didudukinya sama perusahaannya kerajaan Belanda. Jadi itu cukup berbeda. Jadi kalau ditanya, jadi berapa lama kita dijajah sama Belanda? Ya, jawabannya nggak sama. Karena apa? Karena kan kita belum ada Indonesia. Yang ada tuh kerajaan Aceh, kerajaan Batak, kerajaan Sunda, kerajaan
Demak atau kerajaan Gorontalo dan kerajaan Islam lainnya. Jadi kitanya juga belum ada. Jadi tiap-tiap kerajaan itu ditaklukkannya sama Belanda itu tahunnya beda-beda. Ya. Jadi bukan 350 tahun, tapi berapa tepatnya ya makanya ditanya yang mana dulu. Kalau nanya kerajaan Aceh berapa lama dijajah, Aceh cuma dijajah dari tahun 1900. Artinya Aceh cuma 40 tahunan dijajah sama Belanda. Tapi kalau nanya kerajaan yang lain, oke, kerajaan lain mungkin udah ada yang 100 tahun dijajah sama Belanda. Jadi beda-beda. Oke. Jadi kenapa sih sejarawan menyebutkannya 350 tahun? Itu tuh cuma supaya kayak semangat aja. Kita bisa kok dijajah ratusan tahun tapi kita bisa merdeka. Jadi cuma kayak buat penyemangat aja. Salah nggak sejarawan ngomong kayak gitu? Ya nggak salah juga, karena kan karena memang untuk euforia kalau kita tuh kita pernah dijajah loh sekian lama tapi kita bisa merdeka. Tapi jangan terbuai sama kata-kata itunya. Kita harus sadar kalau kita tuh tahu fakta sebenarnya. Boleh nggak nanti bilang ke orang-orang kita dijajah 3,5 abad? Boleh bilang seperti itu, tapi yang di dalam pikiran kalian jangan sampai berpikir kita 3,5 abad tuh benar-benar dijajah dari awal sampai akhir. Enggak kayak gitu ya. Oke, kita balik lagi ke sini. Apa itu VOC? VOC tadi sudah Ibu bilang, VOC adalah perusahaan dagang yang didirikan oleh 17 saudagar atau 17 pedagang kaya, atau istilahnya kalian bisa lihat di LKS namanya Heren 17. Oke, jadi Heren 17 ini adalah bangsawan kaya dari beberapa daerah di Belanda dan juga daerah sekitarnya Belanda. Jadi Belanda kan kerajaan ya, otomatis punya banyak bangsawan. Nah, 17 orang bangsawan ini berkumpul dan buat sebuah perusahaan namanya VOC. Jadi Heren 17 ini kenapa harus buat VOC? Karena apa? Karena dulu Heren 17 ini, bangsawan-bangsawan ini mendengar kalau De Houtman berhasil menemukan sumber rempah-rempah, mereka mengirimkan bangsawannya masing-masing untuk pergi ke Indonesia. Jadi otomatis kan para bangsawan ini akan saling bersaing kan. Nah, karena saling bersaing daripada sesama bangsawan Belanda bersaing, mending kita bersatu aja atas nama Belanda gitu. Jadi akhirnya terciptalah perusahaan nama VOC ini. Ini kalian bisa lihat tujuan pembentukan VOC ya, membantu keuangan Belanda karena saat itu Belanda baru menang baru merdeka dari penjajahan Spanyol. Makanya salah satu bisa dibilang Soekarno-nya Belanda itu namanya Van Orange ya. Makanya negeri Belanda kadang disebut dengan negeri Van Orange. Karena apa? Yang memerdekakan Belanda dari Spanyol itu namanya Van Orange. Lalu selanjutnya untuk menyaingi pedagang dari bangsa lain. Jadi supaya bersatu aja. Karena apa? Karena daripada bangsawan Belanda melawan sesama bangsawan Belanda, lebih baik mereka melawan orang lain. Jadi mereka lebih kuat gitu. Bangsawan ini bersatu dengan lebih kuat. Lalu menjalankan pemerintahan sebagai wakil pemerintah Belanda di Hindia Timur. Nah, kenapa Indonesia disebut Hindia Timur? Karena kan dulu orang Eropa taunya India kan. Nah, tapi ternyata sebelah timurnya India itu ada sebuah pulau yang sangat kaya raya, itu Indonesia. Makanya Indonesia disebut dengan Hindia Timur. Artinya sebelah timurnya India. Jadi sebelah timurnya India itu Indonesia. Oke, ini tujuannya. Lalu selanjutnya VOC juga membuat yang namanya hak oktroy. Hak oktroy ini adalah hak istimewa. Hak istimewa ini adalah hak yang dimiliki VOC untuk, padahal dia perusahaan, tapi dia seolah-olah bisa berlaku seperti sebuah negara. Seperti dia punya hak untuk mencetak uangnya sendiri. Lalu selanjutnya punya angkatan perangnya sendiri, punya hak untuk memerintah daerah yang dia jajah gitu ya. Lalu melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah. Apa itu monopoli? Monopoli berasal dari kata mono dan poli. Mono artinya satu, poli artinya banyak. Jadi satu dan banyak. Satu banyak ini maksudnya apa? Kalau satu ini ada satu pembeli, banyak ini ada banyak penjual. Artinya harga ditentukan oleh pembeli. Kenapa ditentukan oleh pembeli? Karena penjual nggak bisa ngapa-ngapain. Karena kan yang nggak beli cuma satu orang. Jadi kalau pembeli bilang saya cuma mau beli kentangnya 10.000, padahal harga kentang 20.000, tapi kan orang lain nggak mungkin bisa jual dengan harga 20.000 karena nggak ada lagi yang bisa beli. Yang beli cuma satu orang ini ya, atau yang beli cuma VOC doang. Maka mau nggak mau dia harus ngejual kentangnya dengan harga yang ditentukan oleh VOC. Oke, selanjutnya pada masa kekuasaan VOC ada 5 kebijakan. Yang pertama Hongi Tochten. Hongi Tochten ini adalah pelayaran di kawasan kalian lihat ya, Maluku itu bentuknya kepulauan. Nah, jadi ini adalah pelayaran yang untuk menjaga supaya tidak ada pedagang Maluku yang menjual rempah-rempah ke pulau lain. Eksiparsi, kontingenten, Fabrite Leverante, dan Prenger-Sersel. Ini kebijakan ini kayaknya yang kita bahas minggu depan aja ya. Sampai sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.